gangsal, enem, pitu, wolu, songo, sedasa. Sinau Basa Jawa bareng Bu Ais. Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi di konten Sinau Basa Jawa bareng Bu Ais. Video kali ini saya buat untuk kalian yang usianya TK, SD, SMP, bahkan SMA yang belum hafal atau bahkan belum mengetahui penyebutan angka-angka menggunakan bahasa Jawa. Simak terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman kalian tahu apa yang Anda tahu. Nah, untuk mengetahui angka-angka menggunakan bahasa Jawa, coba kalian simak terlebih dahulu video berikut ini. Hai teman-teman, nama aku Kia. Hari ini kita bakalan belajar mengenai angka dalam bahasa Jawa. Simak terus ya videonya. Kali ini aku akan menyampaikan angka-angka dalam bahasa Jawa ngoko. Perhatikan ya teman-teman. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, walu, songo, sepuluh. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan bahasa kromo. Setunggal, kali, tiga, sekawan, gangsal, enem, pitu, wolu, songo, sedasa. Nah, itu tadi angka-angka menggunakan bahasa Jawa. Dihafalkan ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Nah, setelah menyimak video tadi, kalian mengetahui angka dalam bahasa Jawa dari 1 sampai dengan 10. Jadi, anak-anak atau teman-teman yang mau belajar tentang bahasa Jawa, kalian harus tahu tentang angka Jawa. Nah, angka dalam bahasa Jawa itu dibagi dua dalam penyebutannya. Yang pertama menggunakan bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa yang kasar. Dan yang kedua adalah menggunakan bahasa Jawa kromo, yaitu bahasa Jawa yang tingkatannya lebih tinggi atau lebih halus. Mari kita ulangi penyebutan angka Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa ngoko. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, walu, songo, sepuluh. Nah, kemudian angka Jawa yang menggunakan bahasa Jawa kromo. Setunggal, kali, tiga, sekawan, gangsal, enem, pitu, wolu, songo, sedasa. Nah, setelah mengetahui dasar dari penyebutan angka Jawa dari 1 sampai dengan 10, kemudian berlanjut di angka yang lebih dari 10. Konsep-konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Untuk kata puluh dalam bahasa Indonesia berubah menjadi doso dalam bahasa Jawa kromo.
Contohnya, 10 dalam bahasa Indonesia menjadi 10 dalam bahasa Jawa ngoko. Ketika menjadi kromo berubah menjadi sedoso. Karena kata puluh sama dengan doso. 10 menjadi sedoso. Begitu pula dengan angka-angka puluhan yang lain. Seperti 20. Jadi 20 dan menjadi kalih doso. Kemudian kalau 30 ada yang tahu? 3 bahasa Jawanya telu, bahasa kromonya 3. Jika menjadi bahasa Jawa kromo menjadi 3 doso. Nah, itulah penyebutan untuk angka-angka puluhan. Tetapi penyebutan tersebut berbeda dengan angka 50 dan 60. Apa yang membedakannya? Karena tidak seperti bahasa Indonesia strukturnya 50 terus menjadi gangsal doso, itu tidak seperti itu. Karena tidak ada kata gangsal doso dalam angka Jawa. Yang ada adalah 50 menjadi kata seket. Dan 60 bukan menjadi 6 doso, tetapi menjadi sewidak. Nah, begitulah keunikan-keunikan yang ada dalam penyebutan angka Jawa. Kita masuk di angka belasan, yaitu 11, 12, 13, dan seterusnya. Dalam bahasa Jawa, kita tinggal menambahkan kata welas di belakangnya. Untuk bahasa Jawa ngoko menjadi 11, rolas, telulas, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Kemudian dalam bahasa Jawa kromo, tinggal kita kromokan bagian depannya, yaitu setunggal welas, kalih welas, 13, sekawan welas, gangsal welas, 16, 17, 18, 19. Nah, itu tadi angka-angka belasan. Kemudian kita masuk di angka puluhan, 20-an. Nah, ketika menggunakan struktur bahasa Indonesia, kata 20 jika di bahasa Jawa kan menjadi 20. Tetapi angka selanjutnya tidak menggunakan struktur dalam bahasa Indonesia karena penyebutannya 21 itu tidak menjadi 20 siji. Atau dalam basa kromo kalih doso setunggal. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena dalam angka Jawa ada istilah sendiri untuk angka 20-an ini, yaitu menggunakan kata likur di belakangnya. Dalam bahasa ngoko, 21 menjadi selikur, rolikur, telulikur, patlikur, selawi. Nah, ada keistimewaan di angka 25. Tidak menggunakan kata limolikur, tapi ada angka selawi. Ini yang harus diingat. 25 sama dengan selawi. Begitu seterusnya. 6 likur, 7 likur, 8 likur, dan 9 likur. Jika menggunakan bahasa Jawa kromo menjadi selikur, kalih likur, 3 likur, sekawan likur, selawe, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur. Nah, kemudian kita masuk di angka 30-an. Untuk angka 30-an dan 40-an itu hampir sama dengan struktur dalam bahasa Indonesia. 30 dalam bahasa Jawa menjadi 30. Bahasa kromonya 3 doso. Kemudian jika 31 menjadi 30 siji, 30 loro, dan seterusnya. Jika dalam bahasa Jawa kromo menjadi 3 doso setunggal, 3 doso kalih, 3 doso sekawan, dan seterusnya. Ada keistimewaan dalam angka Jawa yaitu ketika memasuki angka 50-an dan 60-an. Dalam angka Jawa, 50 bukan berarti
limang doso atau gangsal doso itu kesalahan fatal. 50 memiliki istilah sendiri yaitu kata seket. Seket berarti 50. Kemudian kalau 51 menjadi seket siji, seket loro, seket telu, seket papat, seket limo, dan seterusnya. Jika dalam bahasa Jawa Kromo 51 menjadi seket setunggal, seket kalih, seket tiga, seket sekawan, seket gangsal, dan seterusnya. Memasuki angka ke-60 juga seperti itu. Tidak ada kata 6 doso atau 60. Tetapi ada istilah dalam angka Jawa yaitu sewidak. Sewidak berarti 60. Jika 61 menjadi sewidak siji, sewidak loro, sewidak telu, sewidak papat, sewidak limo, dan seterusnya. Dan jika dalam bahasa Kromo menjadi sewidak setunggal, sewidak kalih, sewidak tiga, sewidak sekawan, sewidak gangsal, dan seterusnya. Kemudian ketika sudah memasuki angka 70, 80, 90, itu sudah menggunakan kembali seperti struktur dalam bahasa Indonesia. Kalian tinggal menyatukan dua angka menggunakan bahasa Jawa. Dan jangan lupa diberi kata puluh di belakangnya atau doso jika menggunakan bahasa Jawa Kromo. Dan kemudian sudah sampai di angka 100. Angka 100 dalam bahasa Jawa Ngoko adalah 100. Dan dalam bahasa Jawa Kromo menjadi setunggal latus. Jika angka ratusan maka akan ditambah kata atus di belakangnya. Nah, itu tadi angka-angka menggunakan bahasa Jawa. Kalian sudah belajar dari angka 1 sampai dengan angka 100. Sebagai anak-anak Jawa, kalian harus bisa menghafal angka-angka tersebut menggunakan bahasa Jawa yang benar. Kalau tidak kita yang mau mempelajari bahasa Jawa, lalu siapa lagi? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di konten Sinau Basa Jawa bareng Bu Ais selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.